Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat renungan ini. Saya mau menyapa kita semua dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Marilah saya undang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025, dari kitab Yesaya 42 ayat 1. Demikian bunyinya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah Orang Pilihan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, biasanya perikop ini dipakai untuk menubuatkan tentang Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang datang menjadi manusia. Dalam pelayanannya, Yesus memberitakan firman Allah, menantang kekuasaan yang semena-mena, bahkan rela menderita. Ia melakukan itu semua dengan kasih. Ia juga dekat dengan orang-orang marginal karena ia hendak menyelamatkan dan memulihkan hidup mereka. Akan tetapi perikop ini juga dapat ditujukan kepada kita, karena kita adalah orang-orang percaya yang telah dipilih Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Tentunya mendapat status sebagai orang pilihan berarti ada tugas-tugas khusus yang harus kita pahami dan laksanakan. Yakni pertama, orang pilihan Allah bekerja di dalam Roh Kudus untuk menjalankan hidup dan pelayanannya. Jadi seberat apapun tantangannya, kita tidak perlu takut karena Roh Allah beserta dengan kita. Kedua, pelayanan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau perintah Allah. Sebab itu kita harus selalu bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya dan menghidupi firman itu dengan setia. Sebab itu kita sebagai orang percaya dapat bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memilih kita dan menjadikan kita istimewa di hadapannya. Sebaliknya, kita harus setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang pilihan Allah kepada setiap orang di sekitar kita, karena dunia ini memang membutuhkan keselamatan yang hanya bisa diperoleh dari Tuhan kita. Saudara-saudaraku, ingatlah, sebagai orang pilihan Allah, mari kita menjalankan keistimewaan yang diberikan dengan berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita istimewa di mata Tuhan oleh karenanya. Mari kita tunjukkan bahwa keistimewaan itu kita miliki dengan kerendahan hati dan bersedia melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Selamat berkarya sebagai orang pilihan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami merenungkannya sebagai orang pilihan-Mu Tuhan. Tentu tugas panggilan Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dimampukan untuk menjalaninya dan tetap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami menyadari sebagai orang pilihan-Mu, kami tidak sempurna, banyak kekurangan kami. Oleh karena itu tetap bimbing kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar kami setia menjalani tugas yang Kau percayakan kepada kami. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang mendengarkan firman ini. Kiranya mereka semakin kuat di dalam Engkau. Hiburkan hati mereka yang sedih, kuatkan hati mereka yang lemah. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini.
terberkatilah kami selama-lamanya. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya dapat berguna bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.